Bab 2191. Dari awal hingga akhir, Raja Denmark tidak mengucapkan kata pun pada Willy. Dan Willy tidak memperhatikannya. Kakek dan cucu seperti orang asing. Perlengkapan medis Denmark sangat tidak mampu. Lorenzo mengangkat gelasnya dan menghela nafas. Terakhir kali aku melihatnya, dia masih bersemangat. Meskipun kakinya bermasalah, dia tetap seorang pangeran yang anggun dan tenang. Tapi sekarang, penyakitnya sering kambuh, tidak pernah membaik. Raja Denmark tampak menekankan. Saya sudah meminta banyak dokter terkenal untuk memeriksanya, tapi semuanya tidak berhasil. Keterampilan medis Dewi lebih baik. Mungkin dia akan membaik. Tidak sia-sia menerima panggilan tabib dewa legendaris. Saat membahas tentang keterampilan medis Dewi, Lorenzo sangat bangga. Dulu aku keracunan parah. Cari dokter terkenal, tapi tetap tidak ada hasil. Dan dia yang menyembuhkanku. Oh begitu, Raja Denmark tampak terkejut. Dulu aku mendengar dia adalah tabib dewa. Tapi aku tidak percaya karena usia Dewi yang masih muda, tidak terlihat memiliki keterampilan medis setinggi itu. Sekarang aku percaya, kelak jika terjadi sesuatu, mohon bantuan kalian. Jangan tolak ya. Yang mulia dalam keadaan sehat, wajah merah merona, mungkin tidak mengancam. Lorenzo tersenyum tipis. Sebaliknya, Willy lah yang sakit parah. Menurutku, yang mulia juga khawatirkan. Bagaimanapun, darah lebih kental daripada air. Tentu saja, tentu saja. Raja Denmark mengangguk berulang kali. Dia juga adalah cucu kandungku. Kalau begitu, izinkan aku membawanya pulang untuk diobati. Lorenzo melanjutkan perkataannya. Setelah beberapa bulan, aku akan kembalikan cucumu yang sudah sehat. Aku, tentu saja berterima kasih atas niat baik Lorenzo. Raja Denmark mengangkat gelasnya dan bersulang. Maaf sudah merepotkanmu. Tidak merepotkan. Cukup bayar biaya pengobatannya saja, keluh Lorenzo. Raja Denmark membeku. Biaya pengobatan Dewi sangat mahal. Bisa menghabiskan ratusan juta dolar. Lorenzo berkata dengan wajah serius. Dulu Willy yang membayar biaya pengobatan. Tapi kali ini dia sakit di tempat Anda. Anda adalah kakeknya. Bantu dia membayar biaya pengobatannya saja. Hahaha. Sudah seharusnya. Sudah seharusnya. Raja Denmark mengangguk berulang kali. Buru-buru memerintahkan Frankie. Transfer uangnya ke Lorenzo. Jangan. Lorenzo segera berkata. Istriku mata duitan. Uangku adalah uangnya. Uangnya tetaplah uangnya. Transfer saja kepadanya. Aku tidak berani menerimanya. Baiklah. Aku cari Nona Dewi untuk meminta nomor rekeningnya. Frankie membungkuk dan menundukkan kepalanya. Penuh dengan senyuman. Pelayan lama Anda sangat murah senyum. Memang, 1 jam kemudian, Lorenzo membawa Dewi, Willy, dan Mina pergi. Raja Denmark sendiri mengantarkan mereka ke gerbang istana. Menyuruh Willy agar merawat diri dengan baik-baik. Istirahat dengan tenang. Tidak merepotkan Lorenzo. Willy menanggapi dengan sopan dan hormat. Seperti tidak punya dendam apapun terhadap raja. Lorenzo bercanda. Tidak merepotkan. Yang mulia sudah membayar biaya pengobatan yang tinggi. Ini adalah tugas kami. Bagaimana bisa merepotkan? Betul. Betul. Dewi tersenyum lebar. Terima kasih Yang Mulia atas biaya pengobatannya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengobati Willy. Anda tenang saja. Iya. Terima kasih. Raja Denmark mengangguk sambil tersenyum. Oh ya, orang-orang di Kastel Willy semuanya keracunan. Sekarang mereka mungkin belum ada penawarnya kan? Bagaimana kalau aku saja? Dewi bertanya dengan wajah serius. Kalau kamu punya waktu, tentu saja aku akan senang. Kata Raja Denmark sambil tersenyum. Kalau begitu, masalah biaya. Dewi menyeret kata terakhir yang sangat panjang. Tentu saja istana yang bayar. Raja Denmark segera mengerti apa yang dia maksud. Mau berapa banyak? Saya akan meminta Frankie mentransfer uangnya. Beri saja 800 juta atau 1 miliar dolar. Dewi segera menjawab. Kita adalah kawan lama. Jadi aku memberikan setengah harga. Bab 2192. Dibantai lagi dengan sejumlah uang. Raja Denmark tetap memasang wajah tersenyum dan berkata, terima kasih. Dewi hendak mengatakan sama-sama dan yang lainnya. Tapi Raja Denmark buru-buru berkata, sudah larut,
pulang, dan istirahatlah. Dia tidak tahan lagi. Berharap pasangan iblis ini bisa segera keluar. Yang satu lebih menakutkan dari yang lain. Baiklah. Aku cuma mau bilang. Hati Anda terlihat tidak sehat. Aku akan memberikan Anda obat. Dewi belum selesai bicara. Tapi didorong ke dalam mobil oleh Lorenzo. Yang mulia. Gadis kecil ini bodoh. Jangan pedulikan dia. Lorenzo menambahkan. Hanya penawar racun saja. Bagaimana bisa biaya pengobatannya semahal itu? Iya, Raja Denmark sangat gembira. Mengira bisa menghemat banyak uang. Tapi Lorenzo tiba-tiba memutarbalikkan. Kurangi sedikit saja. Ditambah biaya pengobatan Willy. Jadi totalnya tepat 1 miliar dolar. Raja Denmark tidak bisa mengatur ekspresinya lagi. Sudah punya nomor rekeningnya. Lorenzo menunjuk ke arah Frankie sambil bertanya. Sudah. Frankie buru-buru mengangguk. Transferlah malam ini. Atau dia akan bertengkar denganku. Lorenzo menjadi muram. Wanita sulit ditangani. Baik. Frankie berulang kali menjawab. Kalau begitu, aku pergi dulu. Lorenzo naik mobil. Senyum di wajah Raja Denmark tidak bisa dipertahankan lagi. Saat hendak runtuh, jendela mobil turun lagi. Lorenzo menjulurkan kepalanya dan berkata, "Oh ya, Yang Mulia. Tapi, Pangeran Richard adalah cucu Anda. Jangan menghukumnya terlalu keras. Setelah 10 hari atau setengah bulan, bebaskanlah dia. Jangan membunuhnya." Oke, akan kuurus. Senyum Raja Denmark sudah tidak enak dipandang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Cepatlah pergi." Sampai jumpa. Lorenzo menutup jendela mobil. Mobil melaju perlahan. Senyum Dewi keluar. Sangat sombong. Raja Denmark menggertakkan giginya dengan marah dan tinjunya berderit. Frankie dengan cepat menenangkannya. "Yang Mulia, jangan marah. Setidaknya kita sudah menerima hadiah besar dari Tuan Elkan." Benar juga. Setelah naik mobil, Dewi melihat beberapa cek besar. Ia tersenyum lebar sampai matanya menyipit. Sekarang kepala dan kakinya tidak sakit. Dan tubuhnya juga sudah membaik. Penuh kegembiraan. Bahagia tiada taraf. Melihat ekspresinya yang konyol, Lorenzo tidak bisa menahan bibirnya yang berkerut. Ngomong-ngomong, Dewi tiba-tiba teringat sesuatu. Buru-buru bertanya pada Lorenzo, "Sebenarnya hadiah apa yang kamu berikan pada Raja Denmark? Sampai membuat dia sebahagia itu." "Tidak usah pedulikan." Lorenzo mengusap rambutnya. "Asalkan kamu bahagia. Beritahu aku dulu." Dewi cemas. "Katakanlah. Hadiah yang kamu berikan bernilai tidak sebanyak yang aku dapatkan kan?" "Hah?" Lorenzo tertawa. "Yang kamu dapatkan baru seberapa? Demi membuatmu bahagia, aku hanya memberimu uang receh." "Apa kamu bilang?" Dewi terbelalak kaget. 1 miliar dolar hanyalah uang receh. Jadi maksudmu, kamu memberinya?" Dia menutupi jantungnya dan terus mengatur napasnya. "Mungkinkah 10 miliar dolar? Tabu membicarakan uang." Lorenzo tersenyum. Orang yang sudah mencapai level itu tidak bisa puas dengan sedikit uang. "Sebenarnya apa?" Dewi bertanya sambil menggoyangkan lengannya. "Cepat katakan." "Jangan tanya lagi." Lorenzo menolak untuk menjawab. "Kamu hanya perlu tahu bahwa suamimu tidak mudah dirugikan." "Baguslah." Dewi menarik napas lega. Tapi dengan cepat menyadari. "Apa? Suami? Sudah seperti ini, kamu masih tidak mau menikah denganku?" Lorenzo berpura-pura mengambil ceknya. "Kalau kamu tidak menikahiku, kamu harus ganti rugi." Nikah. Dewi berulang kali menjaga cek. Dengan hati-hati menyembunyikannya di sakunya. "Kamu sudah melakukan begitu banyak hal untukku. Tentu saja akan menikahimu. Kalau tidak, aku tidak punya hati nurani." Bab 2193. Kamu masih punya hati nurani. Lorenzo marah saat memikirkannya. "Kamu mengabaikanku demi pria lain. Hati nurani apaan?" "Aku ingin perbaiki kalimat ini." Dewi buru-buru menjelaskan. "Aku melakukannya karena tugas dan tanggung jawab. Bukan untuk siapapun. Bagaimanapun, kamu meninggalkanku demi menyelamatkan Willy." Lorenzo bergeser ke samping dengan raut wajah dingin. Dengan sengaja menjaga jarak darinya. "Aku tidak meninggalkanmu. Aku sama sekali tidak meninggalkanmu." Dewi bergegas mendekat. "Aku pergi untuk kerja dan mengobati penyakit. Aku pernah bilang,
Aku akan kembali padamu setelah selesai. Lorenzo sengaja memasang wajah marah. Jangan marah. Aku yang salah. Dewi menarik lengannya dan membujuknya. Kali ini aku benar-benar sadar bahwa aku salah. Untungnya, kamu lumayan hebat. Bisa memenangkan persaingan ini. Kalau tidak, aku malah akan menyeretmu ke jurang. Perkataannya ini tulus. Jika Lorenzo sedikit lebih lemah saja, hari ini dia hanya bisa datang untuk memohon maaf dan memberi Raja Denmark hadiah besar, baru bisa membawanya pulang. Dan dia sama sekali tidak mampu menyelamatkan Willy dan Mina. Alasan utamanya adalah kemampuannya cukup tangguh. Ditambah lagi dia sudah mengeluarkan banyak dana sebagai alat tukar, baru bisa membuat Raja Denmark mundur. Jika tidak, hari ini tamatlah riwayatnya. Kalau sudah tahu salah, bagaimana menebusnya? Melihat Dewi yang sudah benar-benar mengetahui keseriusan masalah ini, Lorenzo tidak lagi mempersulitnya. Cium. Dewi membungkuk hendak menciumnya. Giliran Lorenzo memegang wajahnya dan menciumnya dengan sekuat tenaga. Mereka berdua pun berciuman intens. Di dalam mobil ambulans di belakang mereka, Willy berbaring dengan tenang di ranjang pasien. Dua perawat berjaga di samping. Mina memegang tangannya erat-erat sambil berbisik. Pangeran jangan khawatir. Kastel sudah dibuka kembali. Tidak hanya air, listrik, dan telepon. Semua sudah kembali normal. Robin dan yang lainnya bisa keluar masuk dengan bebas. Willy hanya menjawab dengan suara rendah. Aku baru saja dengar Tuan El bilang dia ingin membawa Anda ke negara Emron untuk berobat. Ini bagus juga. Tidak ada yang akan mengganggu Anda. Anda bisa berobat dengan tenang. Setelah sembuh, bisa membahas hal lainnya. Willy tidak mengatakan apa-apa. Hanya memejamkan mata. Anda lelah. Istirahatlah dengan baik. Aku tidak mengganggu Anda lagi. Mina berhenti bicara. Menyelimutinya. Dan menemaninya dalam diam. Mina melihat keluar jendela dan menyadari jalannya agak familiar. Dia segera bertanya pada sopir. Pak, kita pergi kemana? Kastel Pangeran Willy. Mendengar ini, Willy membuka matanya. Sedikit emosional. Bantu aku bangun. Pangeran, sekarang Anda tidak boleh bergerak sembarangan. Bantu aku bangun. Perintah Willy. Mina tidak bisa menolaknya. Mau tidak mau memapahnya. Dia sekuat tenaga berlatih duduk. Menyuruh Mina membantunya duduk di kursi roda nanti dan mendorong kursi rodanya. Mina tahu bahwa pangeran ingin berpostur lebih baik saat bertemu orang-orang di kastel. Meskipun agak sulit, dia tetap ingin memenuhi keinginannya. Jadi dia meletakkan sandaran bantal tambahan di kursi roda. Saat konvoi tiba di gerbang kastel, Lorenzo berkata, "Aku tidak turun. Aku tunggu di dalam mobil. Ku beri waktu 1 jam untuk menemani Willy mengucapkan salam perpisahan." Perpisahan? Dewi bertanya dengan terkejut. Apa kita akan kembali ke kota Snowy malam ini? Lorenzo mengangguk. Orang-orang di kastel yang keracunan seharusnya tidak parah. Kamu siapkan obatnya. Aku akan suruh orang mengirimkannya untuk mereka. Tapi, Dewi ingin mengatakan sesuatu. Tapi melihat tatapan serius Lorenzo, dia menarik kembali perkataannya. Baiklah, jadi kita akan bawa Willy ke kota Snowy. Kalau tidak, Lorenzo mengangkat alisnya. Menurutmu aku akan mengizinkanmu tinggal di sini untuk mengobatinya. Lorenzo tidak ingin berpisah dengan Dewi. Dia membawa Willy ke sana agar Dewi tetap berada di sisinya. Bab 2194. Dewi turun mobil dan tercengang saat melihat pemandangan di depannya. Sekelompok pelayan dan pengawal berdiri di depan pintu, mengawasi mobil mereka dengan cemas, takut-takut dan gugup, tidak berani mendekat. Bahkan para pengawal itu kehilangan semangat juang mereka yang sebelumnya ada. Baru setelah Dewi turun mobil, mereka sangat gembira. Nona Dewi. Beberapa orang hendak menyambut mereka saat pintu mobil belakang terbuka. Para pengawal turun membawa kursi roda Willy. Semua orang tercengang, menatap Willy dengan linglung. Seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Mina menyeret kakinya yang terluka dan mendorong kursi roda Willy. Dewi juga ikut membantu. Pangeran, teriak Robin. Suaranya bergetar. Kemudian, dipimpin oleh Robin, sekelompok orang berkumpul. Pangeran, apa ini benar-benar Anda? Anda masih hidup, Pangeran. Senang Anda kembali. Pangeran,
Kukira aku tidak akan pernah bertemu dengan Anda lagi. Willy menatap semua orang dengan mata merah. Sangat ingin mengatakan sesuatu. Tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kita masuk dulu. Baru bicara. Kata Mina dengan suara gemetar. Di luar banyak angin. Jangan sampai pangeran masuk angin. Benar. Benar. Cepat masuk. Aku akan memberitahu semua orang bahwa pangeran sudah kembali. Willy dan Dewi baru saja masuk kastel. Semua orang mengelilingi mereka. Semua bersemangat. Mengetahui bahwa pangeran telah kembali. Willy menarik napas dalam-dalam dan mengumumkan pada semua orang. Berkat Dewi. Kita tertolong. Dia adalah penyelamat kita. Iya. Terima kasih Nona Dewi. Semua orang membungkuk dan berterima kasih pada Dewi. Dalam pertempuran hidup ini, Dewi selalu bersama mereka dan berusaha keras untuk melindungi mereka. Mereka benar-benar sangat berterima kasih. Bukan hanya aku, tapi juga Mina. Dewi buru-buru menarik Mina, serta rekannya Handi. Mereka sudah berkorban begitu besar. Terima kasih semuanya. Semua orang lanjut membungkuk dan berterima kasih. Dewi, Mina, kelak jika keadaanku sudah pulih, aku pasti akan membalas kebaikan kalian. Willy sangat lemah. Ia berjuang untuk bicara, tapi setiap perkataannya tulus. Pangeran, Anda memberikanku hidup. Sudah sepantasnya aku melakukan apapun yang aku bisa untuk Anda. Mina berjongkok di sampingnya, berkata dengan air mata berlinang. Dewi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak pandai berbicara, tidak tahu harus berkata apa. Dan juga kalian. Willy menatap orang-orang di ruangan itu dengan mata merah dan rasa syukur yang tulus. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkanku. Sehidup semati. Pangeran, para pelayan di ruangan itu tidak tahan lagi. Semuanya menangis bersama. Di luar, Lorenzo mendengar percakapan mereka. Hatinya tidak tersentuh. Hanya memandang ke langit dengan tatapan rumit. Seolah berpikir. Tuan sedang memikirkan apa? Jasper bertanya dengan pelan. Aku bertanya-tanya. Lorenzo mengangkat sudut bibirnya. Setelah beberapa tahun kemudian, akankah Willy mengingat malam ini? Hah, Jasper tidak mengerti apa yang tuannya maksud. Hahaha. Lorenzo menertawakan dirinya sendiri. Jadi orang pintar juga ada jeleknya. Bisa meramal masa depan. Maksud Anda, kelak, Jasper mungkin mengerti. Tidak mungkin kan? Menurutku, Pangeran Willy sangat tulus dan sungguh bersyukur. Saat ini memang tulus. Lorenzo menoleh pada kastel yang sunyi. Kelak belum tentu. Tapi, Anda tetap datang menyelamatkannya. Jasper agak bingung. Memangnya harus bagaimana? Lorenzo bertanya dengan kesal. Sudah sampai di tahap ini. Langkah terakhir. Memangnya akan membiarkan rubah tua itu menang? Benar juga. Jasper mengangguk. Lagi pula, kalau Tuan tidak menyelamatkannya, Nona Dewi akan mengalami kesulitan. Begitu dia selesai bicara, dia merasakan tatapan membunuh Lorenzo. Ia buru-buru menundukkan kepalanya. Aku terlalu banyak bicara. Benar. Sebenarnya pada akhirnya, semuanya demi Dewi. Bab 2195. Willy mengucapkan selamat tinggal pada semua orang. Meminta Robin menjaga kastel dengan baik. Dia akan berkumpul kembali dengan mereka setelah kakinya sembuh. Robin terkejut. Pangeran, Anda tidak membawaku pergi. Kamu lebih dibutuhkan di sini, kata Willy dengan suara rendah. Mereka semua keracunan. Tidak mungkin bisa sembuh dalam waktu sehari. Aku tidak tenang. Kalau kamu di sini, kamu bisa menyembuhkan lukamu dan juga melindungi mereka. Aku ke negara Emron. Ada Dewi dan Mina. Aman. Baik, Robin mengerti. Ia pun mengangguk dan menerima perintah. Aku akan menjaga kastel dengan baik. Pangeran tenang saja. Setelah aku kembali, aku akan menyiapkan penawar dan mengirimkannya pada kalian. Nanti kalian bisa minum sesuai takaran. Dewi berkata, Willy bisa aku obati dengan aman. Kalian tidak perlu khawatir. Benar. Aku akan menjaga pangeran dengan baik, kata Mina dengan cepat. Nona Dewi, Nona Mina, terima kasih. Semua orang berterima kasih lagi pada mereka. Orang sendiri. Tidak perlu sungkan. Dewi melihat jam tangannya. Aku keluar dulu. Keluarlah setelah selesai mengobrol. Jangan lupa bawa kartu identitas Willy.
Mengerti. Dewi naik mobil dan memperhatikan Lorenzo sedang sibuk. Jadi dia bertanya, "Kamu kenapa? Apa yang sedang kamu pikirkan?" "Bukan apa-apa." Lorenzo masih melihat ponselnya. "Aku baru saja mengangkat telepon. Kita harus kembali secepatnya." "Apa yang terjadi?" Dewi buru-buru bertanya. Lorenzo tidak menjawab, hanya memberi isyarat pada Jasper. Jasper bergegas mendesak Willy dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, Mina mendorong kursi roda Willy keluar. Robin dan yang lainnya keluar mengantar mereka sambil membawa koper Willy. Setelah Willy mengucapkan selamat tinggal pada semua orang, dia naik mobil. Mobil perlahan melaju. Dia melihat kaca spion. Terlihat Robin dan yang lainnya. Juga kastel abu-abu yang perlahan menjauh. Lalu ia diam-diam bersumpah dalam hati. Suatu hari, dia akan kembali berdiri, menuntut keadilan dari semua orang yang menindasnya, dan merebut kembali semua yang diambil pergi darinya. Dalam perjalanan ke bandara, Lorenzo terus bicara di telepon sambil mengurus dokumen. Dewi tidak berani mengganggunya. Dia duduk di samping dan melihat ceknya. Saat Lorenzo akhirnya selesai menelepon, dia mengulurkan tangan merangkulnya. Barulah Dewi berani bertanya, "Apa aku bisa mencairkan cek ini begitu tiba di negara Emron?" Hahaha. Lorenzo tertawa. "Dasar mata duitan. Uang sebanyak ini." Dewi cemberut. "Kamu sudah kehilangan uang sebanyak itu. Wajar kalau aku harus cairkan uangnya kan?" "Iya, iya." Lorenzo mencubit pipinya. "Jasper akan urus konversi mata uangnya. Nanti akan langsung ditransfer ke nomor rekeningmu. Tenanglah." "Hihi. Baguslah." Dewi tersenyum bahagia. "Ngomong-ngomong, sebenarnya apa yang terjadi? Sepertinya barusan kamu sangat sibuk. Sedikit masalah. Begitu pulang akan diurus." Lorenzo tidak menjawab secara langsung. "Sudahlah, kamu istirahat saja, aku baca dokumen." Dia memijat pusat keningnya, memakai kacamatanya, dan lanjut membaca dokumen. "Tuan, Anda belum tidur selama beberapa hari. Istirahat dulu saja." Jasper berkata dengan prihatin. "Diam!" teriak Lorenzo. Jasper buru-buru menundukkan kepalanya. Tidak berani bicara lagi. Dewi melihat betapa sibuknya dia, lalu merasa sangat bersalah. Dia sesibuk ini sampai waktu tidur pun tidak ada. Dia malah meluangkan waktu membereskan kekacauan demi dirinya, dan juga mengeluarkan biaya sebesar ini demi membantu dia menyelamatkan orang lain. Sejak awal ini bukan urusannya. Lagi pula awalnya dia juga tidak mau memedulikannya. Tapi demi Dewi, dia sudah mengerahkan seluruh grupnya dan negara Emron sebagai pendukung. Bergegas ke Denmark dalam semalam untuk bernegosiasi dengan Raja Denmark. Semua ini demi dirinya. Berpikir kembali. Dari awal sampai sekarang, dia sepertinya terus merepotkannya. Seharusnya dia melakukan sesuatu untuknya. Kelak jangan membuatnya selelah ini lagi. Bab 2196. Mereka naik pesawat kembali ke kota Snowy. Di pesawat, Willy ingin mengatakan sesuatu pada Lorenzo. Tapi Lorenzo terus menunduk membaca dokumen dan tidak menghiraukannya. Jadi dia memilih untuk diam dan tidak mengganggunya. Mina menyapa Dewi, lalu mendorong kursi roda Willy ke kamar untuk istirahat. Jasper membawakan ransel Dewi. Dewi sangat gembira. Dia kira ranselnya sudah hilang. Tak disangka bisa ditemukan. Jasper selalu teliti dalam bekerja. Dewi berterima kasih padanya dan membawa ransel ke dalam ruangan. Ingin berganti pakaian santai. Tapi ternyata dia tidak membawa koper sama sekali. Dia langsung mengeluarkan kemeja putih dari koper Lorenzo. Mandi. Lalu memakai kemeja putih itu. Duduk di kasur memeriksa ranselnya. Saat ini, Lorenzo kembali ke kamar sambil membawa tablet. Melihat Dewi yang mengenakan kemeja putih, dia langsung terpana. Dia hanya mengancingkan dua buah kerahnya terbuka. Gunung yang montok menyembul keluar, memperlihatkan kaki panjang dan ramping yang indah melingkari di kasur, tidak mengurangi keindahannya. Hanya saja, benar-benar rusak dan dibalut dengan kain kasa. Tapi, penampilan sederhana inilah yang membuat Lorenzo terpikat. Lorenzo meletakkan tabletnya, mandi, lalu langsung menerkam Dewi di kasur. Dewi menjerit kaget dan tanpa sadar menutup mulutnya, dengan gugup melihat ke dinding di sebelahnya, dan berbisik, "Hentikan, ini di pesawat."
biliknya tidak kedap suara, kamar sebelah akan mendengar. Sudah dewasa memangnya kenapa kalau dengar? Lorenzo menggigitnya. Lalu turun, sedikit demi sedikit. Apa yang kamu lakukan? Lorenzo. Dewi mendorongnya dengan cemas. Hentikan. Setelah pulang baru lakukan itu. Sebelum dia selesai bicara, dia sudah dicium oleh Lorenzo. Ciumannya agresif. Sama sekali tidak memberi kesempatan untuk menolak. Saat dia hendak meronta, tubuhnya yang tinggi menekan dirinya. Dan satu tangan merogoh ke dalam pakaiannya. Tindakan lancang dan agresif itu membuat Dewi mau tidak mau melengkungkan tubuhnya, memejamkan mata, dan perlahan-lahan tenggelam di dasar. Tapi, dia terus menggigit punggung tangannya, tidak berani bersuara. Takut Willy dan Mina di sebelahnya akan mendengar. Lorenzo tampak tidak puas dengan tindakannya. Ia pun langsung menyerang area bawah. Gerakannya menjadi intens. Dewi tampak lemas tak berdaya karena serangannya. Sekujur tubuhnya hampir tidak mampu lagi. Namun dia tetap menggigit punggung tangannya dengan kuat, tidak berani bersuara. Lorenzo menarik tangannya, menggigitnya, menggigit dengan keras. Dewi akhirnya tidak bisa menahan suaranya, lalu buru-buru menutup mulutnya. Di kamar sebelah, Mina tersipu malu, berjongkok di lantai, dengan hati-hati menyeka tubuh. Willy memejamkan matanya, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, tapi tangannya mencengkeram sprei dengan kuat, hampir merobek spraynya. Setelah sekian lama, suara dari kamar sebelah baru berhenti. Mina menyeka keringat di dahi dan dengan hati-hati mengelap tubuh Willy. Ingin mengusap punggung, tapi menemukan ada luka di pinggangnya. Bernanah parah. Dia langsung terkejut dan berkata dengan penuh emosi, "Pangeran, kenapa Anda tidak memberitahuku tentang luka ini? Aku akan mencari Nona Dewi." Dia berkata dan hendak berdiri, mencari Dewi. Tapi, Willy meraih tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Jangan ganggu mereka." Tapi, luka Anda, mata Mina basah. Menahan 1 hari lagi saja tidak akan membuatku mati. Willy berkata dengan acuh tak acuh. Tidurlah, jangan kerja lagi. Pangeran, Mina berjongkok sambil berlutut. Gemetar karena isak tangis. Aku di sini untuk menjagamu. Terima kasih. Willy mengangkat sedikit sudut bibirnya. Sebenarnya, kamu tidak perlu sebaik ini padaku. Jangan hancurkan karirmu sendiri demi aku. Aku bisa hidup tanpa pekerjaan ini. Aku hanya ingin menjagamu. Mina berkata sambil terisak. Biarkan aku tetap di sisi Anda dan menjaga Anda. Bab 2197. Terima kasih. Willy sangat bersyukur. Saat ini yang dia miliki hanyalah Mina. Pangeran. Mina menggenggam tangannya dengan erat dan meletakkannya di pipinya. Saat ini, dia merasa sangat bahagia dan puas. Dulu dia tidak bisa berada dekat dengannya. Tapi sekarang, dia akhirnya bisa berada di sisinya. Willy melihat ke dinding sebelah, membayangkan Dewi dan Lorenzo yang bermesraan. Ada kesedihan dan rasa sakit yang tiada taraf dari sorot matanya. Dan juga perasaan rumit yang tak terlukiskan. Mungkin, adalah kebencian. Lorenzo kelelahan hingga tertidur sambil memeluk Dewi setelah selesai melakukan itu. Dewi meringkuk dalam pelukannya, tapi tidak bisa tidur. Mungkin karena tadi siang dia tidur terlalu lama, atau mungkin karena terlalu semangat setelah lama berpisah, membuatnya sulit beradaptasi. Dia mulai merasa tidak nyaman. Entah kenapa, mendengar suara dengkuran pelan Lorenzo. Tak lama kemudian, Dewi juga tertidur. Mereka berdua berpelukan dan tidur nyenyak. Tertidur beberapa saat Dewi bangun, sosok Lorenzo sudah tidak ada lagi di sebelahnya. Dia menyipitkan matanya dan melirik ke sekitar kamar, tapi tetap tidak ada. Dia bangkit, mengenakan mantelnya, dan berjalan keluar dari ruangan. Dia menemukan Lorenzo sedang duduk di kursi depan mengurus dokumen sambil membisikkan sesuatu pada Jasper. Jasper membungkuk di sampingnya, mendengarkan dengan seksama. Dewi tidak melangkah maju mengganggu mereka, hendak kembali ke kamar untuk mandi. Saat ini, pintu kamar sebelah terbuka. Mina keluar tanpa suara dan memanggil Dewi dengan suara rendah. "Nona Dewi, apa sekarang Anda sedang sibuk?" "Tidak. Ada apa?" Dewi bertanya. Pinggang pangeran bernanah. Lukanya sangat parah. Mina tersedak begitu dia buka mulut.
Bisakah Anda memeriksanya? Aku ambil kotak obat dulu. Dewi bergegas kembali ke kamar mengambil kotak obat, lalu pergi ke kamar sebelah memeriksa Willy. Sebenarnya, dulu saat berada di kastel, dia ingin memeriksanya, tapi Willy mencari alasan untuk menolaknya. Sekarang Willy tertidur lelap. Mina berkata dia sepertinya demam. Begitu Dewi menyentuh dahinya, wajahnya langsung berubah. Demam tinggi. Lalu, bagaimana? Apa Anda punya obatnya? Mina bertanya dengan tergesa-gesa. Ada. Dewi segera memberikan obat pada Willy, lalu membalikkannya dengan hati-hati, dan mengobati lukanya. Mina ada di sampingnya, dan saat dia melihat luka di punggung Willy, dia menangis. Lepaskan celananya. Dewi khawatir ada luka juga di bawahnya dan bermaksud untuk memeriksanya. Hah, mata Mina terbelalak. Wajahnya memerah karena malu. Ini. Cepatlah, desak Dewi. Melihat dia tidak bergerak, dia langsung menarik celana Willy. Ah, pada saat ini, Willy terbangun karena kesakitan. Menyadari celananya dilepaskan oleh Dewi, dia agak linglung. Dewi, apa yang kamu lakukan? Diam. Dewi menjerit pelan dan menurunkan celananya lagi. Seluruh pantatnya terlihat. Memang banyak bagian yang bernanah. Dewi, kamu. Willy tersipu malu dan tergagap. Jangan obati lagi. Sesampainya di kota Snowy, cari perawat saja. Dewi tidak menghiraukannya dan langsung mulai membersihkan lukanya. Ah, Willy menjerit kesakitan. Nona Dewi, pelan sedikit. Mina ingin membantu, tapi tidak bisa. Dewi terus membersihkan lukanya, lalu mengoleskan obat. Saat sedang fokus mengobati, ia sama sekali tidak menyadari Lorenzo ada di pintu, menyaksikan semuanya dengan ekspresi dingin. Dia sebelumnya hanya tahu Dewi adalah seorang dokter dan perlu menyembuhkan pasien, tapi dia tidak pernah mempertimbangkan detailnya. Baru sekarang dia tahu bahwa saat dia mengobati pasien, dia sampai seintim itu dengan pasien pria. Sepertinya masih banyak adegan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bab 2198. Sudah. Oleskan obatnya. Dewi membersihkan luka Willy, lalu menyerahkan obatnya pada Mina. Taburkan bubuk obat secara merata pada lukanya. Nanti akan aku balut. Oh. Mina segera menerima obatnya. Dewi melepas sarung tangan dan hendak mencuci tangannya, tapi menemukan Lorenzo berdiri di depan pintu. Dia pun tertegun. Kapan kamu datang? Baru saja. Suara Lorenzo sangat dingin. Sudah selesai. Butuh bantuan? Tidak perlu. Dewi tidak menyadari ada yang tidak beres dengannya dan menambahkan. Aku cuci tangan dulu, lalu balut luka Willy. Kamu lanjutlah kerja. Nanti aku mencarimu. Setelah mengatakannya, dia cuci tangan. Sama sekali tidak menyadari bahwa saat ini dia masih mengenakan kemeja Lorenzo. Meskipun semua dikancingkan dan kemejanya cukup panjang. Tapi, sepasang kaki indah itu menjuntai di depan matanya, membuat Lorenzo mengerutkan kening. Aku yang akan mengoleskan obat dan membalutnya. Mina merasakan Lorenzo yang tidak senang, dan segera berkata, Nona Dewi, istirahatlah, serahkan padaku. Kamu bisa. Dewi keluar dari kamar mandi dan mulai mengenakan sarung tangan, hendak membalut luka. Kamu bukan perawat, tidak bisa melakukannya dengan benar. Aku bisa. Sebelum Mina selesai bicara, Dewi langsung menarik celana Willy ke bawah dan mulai memeriksa luka di pahanya. Dewi, Willy cemas. Biarkan Mina saja. Iya, Nona Dewi. Mina juga menghalangi Dewi dan berbisik. Tuan marah, cepatlah kembali. Baru saat itulah Dewi mengerti. Saat dia menoleh, Lorenzo sudah pergi. Dasar, sudah dewasa, tapi begitu picik. Dewi bergumam dengan suara rendah, mengajari Mina cara memeriksa luka Willy dan cara mengoleskan obat, lalu keluar. Mina cepat-cepat menutup pintu, lalu menghela napas panjang, menggigit bibir bawahnya, mengumpulkan keberanian untuk memeriksanya dengan seksama. Kelak kamu harus mempelajarinya. Jangan biarkan Dewi sendiri yang melakukannya. Perintah Willy dengan suara rendah. Baik. Aku akan belajar dengan baik. Mina mengangguk berulang kali. Tapi pangeran, aku tidak berani. Dia tersipu malu. Tadi Dewi menyuruhnya untuk memeriksa dengan seksama, termasuk area itu.
Tapi dia sama sekali tidak berani melihatnya. Tidak apa-apa. Kamu adalah orang terdekatku sekarang. Tidak perlu malu. Willy menyemangatinya. Lebih baik daripada membiarkan Dewi sendiri memeriksanya. Benar, Mina tersipu malu dan mengumpulkan keberanian untuk memeriksa. Dewi kembali ke kamar dan menemukan bahwa Lorenzo sedang mandi. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Lalu ia pun duduk di sofa merapikan kotak obat. Tak lama kemudian, Lorenzo keluar, menatapnya, dan duduk di ranjang mengeringkan rambutnya. Aku juga mau mandi. Dewi mengambil kaos dari kopernya, lalu ke kamar mandi. Kepala dan betisnya juga terluka. Jadi dia hanya bisa membasuh tubuhnya sebentar. Jadi keluar dengan cepat. Tapi ada air di lantai. Dia tidak seimbang saat berjalan. Kakinya terpeleset dan terjatuh. Kali ini, Lorenzo tidak membantunya. Ah, Dewi menjerit kesakitan. Sakit sekali. Apanya yang sakit? Lorenzo bersandar di ranjang, menatapnya dengan dingin. Pantatku sakit. Dewi bangkit dari lantai sendirian, berjalan terlatih-tatih ke ranjang, dan mengeluh sambil cemberut. Kamu tidak peduli padaku. Kamu begitu cakap. Masih butuh bantuanku. Lorenzo menjawab dengan dingin. Dewi tidak bisa menahan amarahnya saat melihat tatapannya yang penuh amarah. Tapi dia tetap menahan diri. Aku hanya mengobati pasien. Kamu marah. Lorenzo malas bicara dengannya. Langsung mematikan lampu dan tidur. Kamu. Dewi sangat marah hingga melemparkan bantal. Menahan amarah di hatinya. Pria ini picik dan mudah tersinggung. Masih harus dibujuk. Menyebalkan. Bab 2199. Lorenzo tidur sampai tiba di kota Snowy. Saat pesawat bersiap mendarat, dia baru bangun. Melihat Dewi yang meringkuk di sebelahnya. Dia pun mencium wanita itu. Lalu bangun dan memakai baju. Tuan, sudah mau mendarat. Jasper mengingatkan dari luar. Lorenzo sudah berpakaian rapi. Dia mengambil jaket untuk membungkus Dewi. Lalu menggendongnya dan mendudukkannya di kursi. Serta memasangkan sabuk pengaman. Dewi tidur sangat nyenyak. Saat kondisi ini pun, tetap tidak bangun. Lorenzo mencium pipinya. Lalu keluar kabin dan berpesan pelan. Setelah turun dari pesawat, langsung ke kantor. Jeff antar mereka pulang ke rumah. Baik, Tuan. Dewi terbangun karena goyangan pesawat. Masih sedikit linglung. Dia menyadari bahwa pesawat sudah mendarat. Sedangkan dia duduk di kursi. Bahkan masih mengenakan sabuk pengaman. Jaket yang sangat hangat membungkus dirinya. Ada aroma tubuh Lorenzo. Membayangkan Lorenzo memeluk dirinya sendiri. Lalu memeluknya seperti itu. Hati Dewi merasa sangat hangat. Setelah pesawat mendarat, Dewi keluar dengan berpakaian rapi. Lorenzo sedang menerima telepon. Sedangkan Jasper sedang mengatur sesuatu. Dua bawahan menggendong Willy turun dan Mina mengikuti dari samping. Nona Dewi, aku akan mengantarmu dan Pangeran Willy pulang dulu. Tuan mau pergi ke kantor. Jeff mendekat dan berkata, di luar sangat dingin. Pakailah topi. Ya, Dewi masuk kembali ke ruangan untuk memakai jaket dan topi. Lalu keluar dengan membawa tas medisnya. Saat ini, Lorenzo sudah selesai bertelepon dan sedang mengubah tangan ke akselerasi. Dewi berjalan mendekat sambil menyeret kakinya yang terluka. Baru saja mau bicara, Lorenzo sudah menggendongnya. Dewi berteriak kaget, lalu buru-buru memeluknya. Mau apa? Tangga licin. Lorenzo keluar dengan menggendongnya. Di tengah kondisi dingin, puluhan bawahan rapi menjadi dua baris. Di antaranya, ada Cole dan Juliana, serta petinggi di grup Mor. Dewi agak tidak tenang, maka dia bersandar di pelukan Lorenzo, seperti kucing kecil yang patuh. Lorenzo turun tangga sambil menggendong Dewi, sambil memakaikan topi Dewi dengan benar untuk menutupi wajahnya yang dingin. Melihat adegan ini, Juliana terlihat luar biasa iri dan penuh harap. Dia sungguh berharap orang yang ada di pelukan Lorenzo adalah dirinya. Setelah turun, Dewi baru melihat dengan jelas Cole dan Juliana. Namun, Lorenzo sama sekali tidak memedulikan pandangan orang-orang. Dia mencium kening Dewi, lalu berpesan dengan lembut, "Tunggu aku di rumah." Ya, Dewi mengangguk dengan patuh. Lorenzo menggendong Dewi masuk ke mobil, membuat gerakan tangan pada Jeff, lalu menyaksikan mereka pergi. Dari kaca spion, Dewi melihat Lorenzo terus menyaksikan kepergian rombongan mobilnya.
Hingga saat Juliana maju sambil membawa dokumen dan berbicara padanya, barulah Lorenzo mengalihkan perhatian dan berkata dengan dingin. Grup Wallens benar-benar berambisi, berani menghalangi. Mereka juga berniat masuk ke pasar Eropa. Kabarnya, kali ini gara-gara putri tuan besar keluarga Wallens, Devina. Wanita ini sangat licik, punya berbagai trik dalam bertindak. Sekarang sudah bekerja sama dengan Ivan dan Pastorico untuk masuk ke pasar kita. Juliana melapor dengan ekspresi serius. Bukankah mereka mau pergi ke San Francisco? Kembali dulu ke kantor. Lorenzo mengambil dokumen itu, lalu berbalik dan naik ke mobil. Juliana dan Cole juga ikut naik ke mobil. Baru saja duduk, Cole sudah menawarkan diri. Saat inspeksi sebelumnya, kebetulan aku sakit, jadi tidak pergi. Kali ini aku bisa. Lorenzo meliriknya sekilas. Tidak bicara apa-apa dan lanjut membalik dokumen. Aku juga bisa pergi. Juliana berkata pelan. Ayahku dan Paman Winston sudah berumur. Tidak bisa menyuruh mereka berdua. Aku dan Kak Cole siap mendengar perintahmu kapan saja. Cole akan mewakiliku pergi ke kota Bunaken. Lorenzo langsung memberi perintah. Jasper akan melakukan penyesuaian apa yang perlu dilakukan. Baiklah. Cole mengangguk sambil tertawa. Malam ini kamu berangkat ke negara Maple. Lorenzo mengembalikan dokumen pada Juliana. Besok aku akan membahasnya di sana. Baiklah. Bab 2200. Willy ditempatkan di kastel yang lain. Di dalamnya juga disiapkan ruang medis. Di dalam kastel, ada banyak pelayan dan bawahan. Namun, hanya ada dia dan Mina di sana. Mendengar pengaturan ini, Dewi bertanya dengan tak mengerti. Di dalam kastel Lorenzo ini, ada begitu banyak kamar. Kenapa menempatkan Willy di sini? Ini terlalu jauh. Setiap kali datang harus naik mobil. Nona Dewi, ini pengaturan dari Tuan. Jeff melapor sambil menunduk. Perkataan itu langsung membungkam Dewi. Kalau dulu, dia masih akan berdebat dan harus melakukan sesuai keinginannya. Namun, sekarang dia merasa dirinya sudah berutang terlalu banyak pada Lorenzo. Tidak boleh membuat pria itu pusing lagi. Jadi, dia pun mengangguk tak berdaya. Baiklah, Nona Dewi. Begini cukup bagus. Aku dan Pangeran Willy lebih leluasa tinggal di sini. Mina malah suka dengan pengaturan ini. Kalau tinggal di sana, setiap hari harus bertemu Tuan Lorenzo. Itu benar-benar canggung. Ya, Willy juga berkata sambil tersenyum. Lorenzo punya kebiasaan hidupnya sendiri. Kami tinggal di sini. Tidak akan mengganggunya. Lagi pula, ini juga dekat. Setiap hari aku akan kemari. Itu juga leluasa. Dewi menghibur. Obatku sudah habis. Aku akan suruh orang racik dulu. Nanti malam akan kemari lagi. Tidak perlu buru-buru. Di pesawat, aku sudah diberi obat. Kamu datang besok juga tidak apa-apa. Willy berkata dengan lembut. Cepat urus urusanmu. Baru sampai di rumah. Seharusnya ada banyak hal yang harus diurus. Ya, Dewi berpesan sebentar pada Mina. Menyerahkan obat anti radang dan anti nyeri. Lalu pergi bersama Jeff. Dalam perjalanan pulang, Dewi menulis resep dan menyerahkannya pada Jeff. Agar dia bisa menyuruh orang untuk menyiapkan obat-obatan itu. Jeff segera menyuruh orang untuk menyiapkannya. Juga memberikan daftar peralatan di ruang medis. Lihat apa ada yang masih mau ditambah. Melihat sekilas, Dewi langsung bilang peralatannya sudah sangat lengkap. Tidak perlu tambah apa-apa. Hanya saja perlu tambah beberapa perlengkapan kecil. Mereka berdua pun sampai di rumah sambil mengobrol. Nora dan sekelompok pelayan menunggu Dewi di depan pintu. Melihat mereka, Dewi sangat gembira. Dia langsung mengobrol dengan mereka. Nora menyiapkan beragam makan malam. Kebetulan Dewi sudah lapar. Maka langsung cuci tangan dan menuju ruang makan. Makan pelan-pelan. Jangan sampai tersedak. Nora menatap Dewi sambil tersenyum. Tatapannya penuh dengan kasih sayang. Enak sekali. Dewi makan dengan sangat lahap. Selama pelariannya beberapa waktu ini, dia tidak pernah sekalipun makan kenyang. Sebelumnya di istana juga tidak ada nafsu makan. Sekarang akhirnya bisa makan sepuasnya. Kalau Nona suka, kelak setiap hari kami akan membuatkannya untuk Nona. Nora menuangkan minuman anggur untuk Dewi. Ini dikirim dari Bordeaux. Coba cicipi. Dewi minum seteguk. Merasa sangat puas. Enak.
Enak, dia sangat kenyang sampai bersendawa. Tidak bisa makan lagi. Terlalu kenyang. Aku harus meracik obat. Dalam hati, dia terus memikirkan masalah pengobatan. Bukan hanya Willy, tapi masih ada luka Mina, serta Robin dan beberapa orang di dalam kastel. Semuanya menunggu diobati olehnya. Nona Dewi, kami menyiapkan ruang kerja untukmu. Ayo, aku antar ke sana. Jeff terus menunggu di samping. Ada ruang kerja. Kapan menyiapkannya? Dewi sangat terkejut. Saat Nona pulang sebelumnya, Tuan sudah menyuruh orang menyiapkannya. Jeff menjelaskan. Tapi, beberapa waktu ini aku dan Jasper tidak ada di sini. Maka Sony yang mengawasi pengerjaannya. Entah sesuai dengan selera Nona atau tidak. Nona lihatlah dulu. Kalau ada yang tidak puas, aku akan menyuruh orang memperbaikinya. Ada ruang kerja saja. Itu sudah sangat bagus. Mana mungkin masih berani pilih-pilih. Dewi sangat menantikan. Nona Dewi sudah kembali. Sony datang menyambut. Ruang kerja Nona sudah selesai. Menunggu kedatangan Nona. Di mana? Dewi melihat sekeliling. Yang mana? Yang ini. Sony menunjuk sebuah gedung yang ada di depan. Di atasnya, ada papan nama yang tertulis nama Dewi dengan warna emas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.